structure. Want attention, want attention. You give me butterflies, you know. 내 맘은 온통 paradise. 꿈에서 깨워주지 마. You got me looking for attention. Halo, di sini saya dan rekan saya akan melaksanakan proses konseling sebagai tugas akhir mata kuliah keterampilan dasar konseling dengan dosen pengampu Ibu Resti Oktasari. Saya Nisha Putri Andriani dari IKIP Siliwangi dengan NIM 2210324 dari kelas BKA 3 sebagai konselor. Saya Regina Nurul Oktavia dari kelas BKA 3 2022 IKIP Siliwangi dengan NIM 220101889 dan saya sebagai konselir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Silakan duduk. Halo, ini siapa ya? Saya Regina, Ibu. Regina, kelas berapa? Kelas 12 IPS 2 yang kemarin ngechat Ibu. Oh iya, yang kemarin ngechat Ibu mau ada yang diceritain gitu ya? Iya, Ibu, betul. Sebelumnya Regina ada kelas apa kesini? Ada jam kos atau emang lagi istirahat aja? Sebelumnya tadi ada kelas varian 3 jam kan sejarah wajib Ibu. Yang 2 jamnya itu dipakai presentasi sama kuis. Yang sejamnya jadi kosong, terus Regina izin kesini Ibu. Oh iya, kuisnya gimana? Lancar? Lancar, udah ngapalin dari seminggu yang lalu Bu. Wah, keren persiapannya. Oh iya, gimana? Duduknya udah enak? Udah Ibu, udah kok, udah nyaman. Kalau kabarnya gimana? Alhamdulillah juga baik. Ya udah kayak seneng gitu ya Regina. Oke, sebelumnya Regina relax dulu ya. Kita tarik nafas dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Dibuang. Ya Regina, di sini tuh di BK ada namanya asas kerahasiaan, yang dimana kalau misalnya kita cerita nih buat tentang apapun gitu ya, gak bakal ada yang tahu atau pihak ketiga yang tahu tentang rahasia ini atau misalnya apa yang Regina omongin. Jadi tenang aja kalau misalnya Regina emang mau ceritain aja semuanya, jangan dipendam atau dirahasiain gitu. Kalau misalnya takut buat ngerasa kurang gitu ya, ngerasa takut buat cerita, tenang aja, jadi rahasianya nggak bakal bocor kemana-mana. Oke, Ibu. Gimana Regina, udah relax belum? Udah siap buat cerita? Udah relax sih, cukup aja bisa. Oke, siap. Kayaknya Regina tuh datang sini kayak bingung atau gimana gitu ya tentang apa gitu yang Regina ceritain atau misalnya Regina rasain gitu. Regina bisa cerita sekarang atau misalnya pelan-pelan deh, nggak langsung masuk ke ceritanya itu apa-apa. Sebenarnya Regina lagi bingung sih Bu, lebih ke bingung gitu. Karena Regina itu kan masuk ke SMA ini ya Bu. Regina itu dulu disuruhnya masuk ke SMK, tapi Regina memilih SMA. Terus Regina juga milih ke SMA itu ngambil jurusan IPS karena Regina ngejauhin hitung-hitungan gitu. Ternyata di IPS itu ada ekonomi akuntansi yang hitung-hitungannya lebih susah dari kimia fisika ternyata gitu. Terus Regina itu ngerasa kelas 10, kelas 11 tuh masih bisa-bisa aja gitu Ibu ngerjainnya. Tapi kenapa ya Bu, di kelas 3 ini Regina tuh ngerasa kayak suka gak mampu gitu Ibu kalau buat ngerjainnya, apalagi kalau ulangan gitu Bu. Sebelumnya Ibu boleh tahu nggak, Regina atas keterpaksaan nggak masuk SMA atau misalnya kan tadi disuruhnya masuk SMK gitu ya, sempat ada masalah nih sama orang tua tentang masuknya Regina ke SMA gitu? Sebelumnya enggak sih Bu, mungkin karena jarak ke SMA lebih dekat gitu. Regina kan nolak ke SMK karena jauh. Waktu itu juga kan ngerasa masih kecil ya Bu, gitu, baru masuk dari SMP ke SMA gitu, belum berani lah gitu buat jauh-jauh dari rumah. Jadi milih ke SMA ini yang lebih dekat gitu. Kalau untuk jurusannya itu dibebasin sih ke Regina sendiri gitu Ibu. Jadi orang tua oke aja kan ya Regina masuk SMA dan jadinya nggak bikin Regina tuh down atau apa gitu. Betul Ibu. Jadi masalahnya tadi Regina tuh tentang hitung-hitungan yang awalnya di kelas 12 tuh Regina ngerasa lebih susah gitu ya dari kelas 10 atau kelas 11. Iya, betul. Sebelumnya kenapa sih Regina tuh menghindarin hitung-hitungan gitu? Jujur aja sih menurut Regina hitungan tuh ribet Ibu, karena kalau misalnya Regina salah rumus atau salah hitungan satu pun harus ngulang dari awal dan ke bawahnya juga salah semua gitu, nggak suka aja Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, kalau Ibu boleh tahu nih, Regina nggak suka hitung-hitungan dari kapan? Ngerasa kurang gitu? Dari SD kelas 6 deh kayaknya. Ya.
Ya, selain itu nih ya, Ibu mau tahu juga kalau misalnya Regina tuh di rumah ini ya, biasanya suka belajar gak tentang matematika gitu, tentang hitung-hitungan sendiri gitu? Kayak Jujur kalau buat hitung-hitungan enggak ya Bu, kalau belajar yang lainnya masih bisa gitu, karena kalau hitungan tuh Regina kalau sendiri tuh kayak ngerasa apa ya, udah ngerasa gak mampu tuh kayak gelap aja gitu Bu, gak ada yang bisa Regina tanya ataupun gimana gitu, jadi kayak males aja, benar-benar males gitu Bu. Ya berarti Regina emang jarang ya buat belajar mandiri di rumah tentang hitung-hitungan ini. Oh iya, selain itu ada hambatan lain nggak? Misalnya dari siapa gitu selama kelas 12 ini gitu? Mau jujur aja ya Bu, Ya boleh. hambatannya menurut Regina itu dari gurunya sih, karena Regina kelas 10, kelas 11 ngerasa mampu. Ternyata yang ngerasa kayak gini juga bukan Regina sendiri, teman-teman Regina juga banyak gitu yang ngerasa kayak gurunya tuh mungkin entah karena terlalu cepat ngejelasin ataupun jadi Bu, di kelas aku tuh ada kayak murid yang benar-benar pintar kayak ekonominya ngeblok gitu, mereka tuh pintar banget, terus gurunya tuh malah ngefokusin kayak yang pintar, sedangkan yang gak bisa tuh didiemin gitu, udah terlalu cepat, terus fokusnya begitu tertuju ke itu gitu, jadi nggak terbagi rata gitu Bu. Terus kalau misalnya ulangan kayak benar-benar diujinya tuh sendiri-sendiri gitu. Kalau waktu kelas 10 11 mah gurunya tuh lebih ngebanyakin nyaranin kita buat belajar kelompok berempat kayak gitu, jadi kalau yang nggak bisa tuh diajarin gitu Bu. Jadi kayak gurunya juga yang emang kurang fokus gitu ya sama murid-murid yang lain gitu, dan lebih ngefokusin dia ke orang-orang yang mungkin bisa belajar matematika, selain dari apa namanya pembelajaran dia yang terlalu cepat atau misalnya sering ujian, itu ada yang lain nggak? Mungkin cukup sih Bu, Ya, itu dari aja. guru, iya. Oh ya, jadi menurut Ibu ya, yang pertama dari yang Regina itu emang jarang tuh ya, jarang banget gitu ya buat ngelakuin belajar mandiri. Selain itu dari faktor gurunya juga yang emang kurang, jadi bikin Regina tuh makin males deh kayaknya buat males juga ya hitung-hitungan gitu, yang bikin Regina tuh tersugesti buat kayak jadinya susah gitu ya, kayaknya kayak gitu ya, kayak gitu ya Re. Ya, selain itu Regina gimana? Biasanya kalau misalnya nih ingin ngerti gitu sama salah satu hitung-hitungan yang Regina mau gitu, biasanya Regina ngapain? Mungkin Regina lebih banyak belajar kelompok karena teman sebangkunya dia lumayan pintar sih Ibu ekonominya, jadi Regina bisa nanya, bisa nanyain kalau misalnya ada yang dia ngertiin gitu, dia kasih tahu, kasih rumusnya juga, kasih tahu caranya gitu. Kalau misalnya buat di rumah, karena kan Regina juga suka belajar mandiri, tapi Regina itu sering scroll TikTok, terus Regina tuh waktu itu nemu di beranda ada namanya tuh Jerome Pauline. Ternyata konten-konten dia tuh kayak hitung-hitungan gitu, nah Regina suka gitu ngelihatnya. Cuman kalau di online gitu ya gitu Bu, minusnya nggak bisa nanya gitu kita. Iya betul. Ya, jadi bantuan dari temen Regina palingnya tentang dia yang suka bantuin Regina, terus emang konten-konten dari itunya. Oh ya, selain itu gimana sih caranya biar Regina ningkatin semangat belajar gitu, biar Ibu tahu kalau misalnya nanti Ibu kasih saran biar bisa. Kalau ningkatin semangat belajar paling kayak tadi ngelihat konten, terus belajar sama teman, karena kan lebih seru juga gitu ya Bu, Ya, bisa bertukar ilmu, bertukar cerita juga sambil belajar gitu Ibu. Oh ya, kalau misalnya Ibu kasih saran boleh gitu. Boleh Ibu, boleh banget, tapi Regina kan bingung gitu Bu, mau saran dari Ibu. Iya. Kalau misalnya buat saran dari Ibu, yang pertama Regina bisa kayak tadi gitu ya, nonton konten-kontennya Jerome atau misalnya konten yang terkait hitung-hitungan itu, tapi emang gak efisien karena Regina tuh kayak ngerasa bakal nih kalau kita misalnya udah main HP atau apa malah fokus ke yang lain dan gak muter si materi yang gitu, paling itu cuman emang lebih gampang dan bisa diakses kapan aja gitu ya, paling di internet. Yang kedua, Regina paling belajar kelompok kayak tadi itu emang paling efisien dan bikin Regina ngerti, bisa tanya-tanya atau bisa bertukar pikiran sama teman-teman yang lain. Nah yang ketiga, ini paling kayaknya emang paling harus deh gitu. Yang ketiga, Regina bisa ikut les. Nah walaupun nggak harus juga, nggak apa-apa sih, cuman kayak kalau misalnya nanti Regina mau gitu ya ikut les, nah ikut les ini bisa nambah ilmu Regina gitu kan. Regina tadi bilang kalau misalnya gurunya kurang, sedangkan kalau di les kan muridnya nggak terlalu banyak tuh, jadi dia juga bisa fokus ke gurunya bisa fokus ke Regina gitu ya, jadi Regina bisa lebih lebih banyak bertanya atau misalnya jawab itu ibunya.
Terus gurunya juga pasti kayak lebih berpengalaman lah gitu buat ngajar. Terus paling gurunya tuh bisa ngasih banyak materi gitu buat Regina. Dan kalau misalnya les itu kan jam terbangnya lebih banyak ya, jadi kayak paling bisa ngerti tuh dari situ gitu. Dan enaknya Regina bisa private lah gitu sama ibunya kalau misalnya Regina belum bisa atau misalnya masih pingin tanya tentang materi-materi yang Regina gak bisa gitu. Iya, mungkin nanti Regina bakalan coba saran-saran dari ibu kayak belajar bareng teman atau les gitu. Mungkin kayaknya kalau les pasti Regina bakalan les gitu Bu, karena emang butuh banget gitu. Sebelumnya Regina udah kepikiran belum mau les di mana gitu? Belum sih Bu, tapi kayaknya mau antara ke GO atau gak ke Kuman sih Bu. Oh iya, ada sebelumnya ada nggak teman Regina yang les? Ada. Nah, paling bisa ya minta saran gitu, enaknya kemana, atau misalnya ikut temen kan biasanya kalau misalnya les itu kayak ikut temen deh gitu biar bisa bareng atau apa. Ya paling kayak gitu ya Regina, saran atau semuanya gitu yang bisa ibu kasih ke Regina. Kalau misalnya ada apa-apa kan bisa tanya lagi ke ibu. Sebelumnya boleh nggak ibu ngajak buat bikin program gitu deh? Program apa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi kalau misalnya Regina kan tadi tentang saran-saran yang udah ibu kasih, kayak misalnya tadi belajar di lewat online, terus belajar sama temen dan les. Nah, Regina nanti checklist nih mana aja yang misalnya Regina tuh hari ini belajar sama teman, terus misalnya Regina belajar online gini gitu. Terus kalau misalnya les, Regina les di hari apa aja gitu. Jadi kayak lebih ke daily schedule Regina aja deh gitu tentang improve buat hitung-hitungan itu. Gimana? Oke, Ibu jadi di kertas gitu nanti Ya. Regina kasihin ke Ibu gitu. Boleh dikasihin aja dari kertas atau misalnya mau via apa namanya ngetik gitu atau apa, jadi bisa kirim filenya aja ke ibu gitu. Oke, baik Ibu, kalau gitu nanti Regina buat. Oke, siap. Nanti kalau misalnya ada apa-apa yang emang Regina butuhin atau misalnya Regina masih bingung nih harus kayak gimana atau masih butuh saran lain selain dari yang tadi, Regina bisa datang lagi ya ke ibu atau misalnya tanya-tanya lagi ke ibu. Oke, baik Ibu, makasih Ibu atas sarannya. Ya, sama-sama. Makasih ya Bu. Ya. Kembali dulu ke kelas ya Bu Regina. Assalamualaikum. Salam.